Berlatar kejadian di tahun 1856, beberapa penambang berhasil menemukan sebuah gua besar di sebuah tambang di wilayah Prancis Utara. Para penambang ini mengira kalau mereka telah menemukan cadangan mineral yang baru. Namun gak berapa lama kemudian, mereka mulai sadar bahwa sepertinya ada sesuatu yang sangat aneh di gua ini. Para penambang kemudian memanggil sosok spiritual demi memastikan kalau gua tersebut aman bagi mereka. Dari sana, dukun itu lalu masuk ke dalam, di mana di sini dia langsung dikagetkan dengan penampakan suara aneh dan juga sekelebatan cakar berwarna hitam. Sejak saat itu, tambang tersebut resmi ditutup. Namun 100 tahun kemudian, tambang itu akhirnya dibuka kembali menjadi pusat penambangan batu bara. Nah, suatu hari, seorang pria bernama Berthier disewa untuk mengambil sampel di tambang tersebut, di mana Berthier rencananya bakal memasuki tambang di kedalaman 1000 meter. Nah, sebelum melakukannya, Berthier lalu menemui pemilik tambang dan menjelaskan rencananya. Awalnya, sang pemilik tidak menyukai rencana Berthier untuk melakukan penambangan sampai di kedalaman 1000 meter. Karena selain berbahaya, mereka sendiri selama ini hanya bisa mencapai di kedalaman 930 meter. Namun di sini Berthier rupanya mencoba menawarkan kesepakatan yang sulit ditolak, yaitu menyodorkan sejumlah uang. Sadar kalau dia baru aja dapat rezeki nomplok, si pemilik tambang akhirnya setuju dan mengizinkan Berthier untuk masuk ke dalam tambang minggu depan. Nah, setelah seminggu berlalu, Berthier akhirnya datang lagi. Tapi sebelum itu, si pemilik tambang rencananya akan mengirim beberapa penambang untuk menemani Berthier demi keselamatannya. Dan tentu aja akan membayar mereka dengan biaya tambahan. Para penambang ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Roland, beserta beberapa anak buahnya yang diantaranya bernama Santini dan juga seorang anak baru yang bernama Amir. Di hari pertama, mereka akan menjelajah tanpa kehadiran Berthier, di mana mereka terlebih dahulu akan memastikan kondisi di area tersebut. Dari sana, semua rombongan lalu masuk ke dalam lift dan menuju ke area yang lebih dalam, di mana setelah turun ke 930 meter di bawah tanah, semua pekerja lalu mulai mengukur dan mendeteksi area mana yang kemungkinan bisa digali. Next, singkat cerita, keesokan harinya, para penambang kemudian melakukan misinya, di mana kali ini mereka akan turun bersama dengan Berthier. Begitu sampai di kedalaman 900 meter, Berthier kemudian mengambil peralatan dan melakukan pemeriksaan. Di sini dia lalu mengetahui titik lokasi yang cocok untuk membuka jalan ke level selanjutnya. Meskipun para penambang ini ragu untuk menggunakan bahan peledak, namun karena mereka dibayar dengan harga yang pantas, para pekerja ini pun gak keberatan untuk melakukannya. Setelah ledakan terjadi, terbukalah sebuah jurang besar yang sempat membuat para penambang ragu untuk turun ke bawah. Roland yang penasaran lalu bertanya tentang apa yang sebenarnya dicari oleh Berthier. Tapi sayangnya, Berthier tidak mau menjelaskan apa-apa. Nah, karena nggak ada pilihan, Roland dan anak buahnya akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam. Begitu berada di bawah, nggak disangka, mereka menemukan ruang bawah tanah yang terlihat sangat luas. Di momen ini, Roland langsung teringat dengan cerita legenda menyeramkan tentang sekelompok penambang yang pernah terjebak di tambang ini 100 tahun yang lalu, di mana para tim penyelamat yang mencoba mencari keberadaan mereka tidak pernah menemukan jasad dari para penambang tersebut. Nah, di kondisi ini, Berthier yang berjalan lebih dulu tiba-tiba aja telah menghilang dari pandangan para penambang. Begitu dicari, mereka kemudian berhadapan dengan jalan yang bercabang. Roland lalu membagi kelompoknya itu, di mana dia bersama dengan Miguel akan menyusuri jalur sebelah kanan, sementara Luis, Amir, dan juga Santini menuju ke jalur kiri. Sambil terus memanggil nama Berthier, Santini dan Luis yang berada di jalur kiri tiba-tiba berhenti setelah mereka menemukan kerangka dengan peralatan penambang, yang sepertinya ini adalah jasad dari seorang penambang yang pernah kesini 100 tahun yang lalu. Nah, kesempatan ini rupanya dimanfaatkan oleh Luis untuk menggeledah mayat itu demi mencari barang berharga. Namun sepertinya dia nggak menemukan benda berharga sama sekali, kecuali sebuah batu biasa yang berwarna coklat. Kemudian, gak jauh dari kerangka itu, Amir menemukan dinding batu yang dipenuhi dengan tulisan atau kata-kata terakhir dari sang penambang sebelum dia tewas, yang mengatakan kalau ada sesuatu yang bersembunyi di tambang ini.
Dari sana, mereka lalu kembali ke titik pertemuan dan bertemu dengan Roland yang telah menemukan Bertier, yang rupanya si Bertier ini sedang memotret sebuah dinding, di mana dia sangat yakin kalau apa yang selama ini dicarinya ada di balik dinding itu. Nah, setelah melewati perdebatan, Roland akhirnya setuju untuk meledakkan tembok itu untuk terakhir kalinya. Setelah berhasil, mereka kemudian menemukan sebuah goa yang baru dengan berbagai tulisan kuno di sekitar dinding goa. Bukan cuma itu, mereka juga menemukan lorong yang di dalamnya terdapat banyak banget kerangka yang sepertinya sedang menjaga sebuah peti batu kuno yang menyeramkan. Menurut Bertier, sosok yang ada di dalam peti ini dulunya dianggap sebagai dewa oleh umat manusia. Karena itu Bertier yakin kalau ini merupakan salah satu penemuan terhebat dalam sejarah. Roland yang merasa tidak nyaman berada di sini kemudian meminta Bertier supaya cepat-cepat mendokumentasikan dan juga mengambil sampel yang dia butuhkan. Namun pada saat mereka sedang mempersiapkan jalan keluar, ada seekor kuda tambang yang ada di lokasi yang tiba-tiba memberontak dan melarikan diri, yang seakan-akan kuda tersebut bisa merasakan adanya bahaya. Dan benar aja, gak lama kemudian, area bawah tanah ini tiba-tiba bergetar dan membuat semua orang menjadi terjebak di dalamnya. Akibat gempa tadi, Santini tidak sempat menghindar dan mengalami luka yang sangat parah di bagian kakinya. Meskipun dia bisa diselamatkan, namun kakinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, sialnya lagi, jalan yang harusnya menjadi akses mereka untuk bisa keluar, sekarang juga sudah tertutup sepenuhnya. Roland yang marah atas kejadian tersebut, kemudian menyalahkan Bertier atas tindakannya yang terlalu lama berada di sini. Nah, sekarang mereka hanya bisa mencari jalan lain. Tapi pada saat melakukannya, Amir menyadari kalau ternyata mereka telah kehilangan dua temannya yang bernama Louis dan juga Polo. Amir yang berusaha mencari lalu kembali ke ruang makam, di mana dia rupanya menemukan kedua temannya itu sedang berupaya membuka peti batu kuno demi mencari harta karun yang mungkin ada di dalamnya. Amir sempat memperingatkan Louis dan juga Polo, tetapi rupanya mereka tetap tidak peduli. Setelah mencoba beberapa kali, ternyata mereka sama sekali tidak bisa membuka peti itu. Namun di saat mereka sudah menyerah, Amir tanpa sengaja melihat sebuah lubang tepat di atas peti itu, yang mana lubang itu mengingatkannya akan batu yang mereka temukan sebelumnya. Mereka memang berhasil menemukan harta yang sangat berharga, tapi tanpa disadari, mereka sebenarnya juga telah melepaskan sesuatu yang mengerikan. Mengetahui kalau ini merupakan perbuatan yang salah, Amir lalu berniat memberitahukan yang lainnya. Namun Louis langsung mengancam supaya Amir jangan pernah membuka mulut. Amir akhirnya berhasil kabur dan berusaha menghampiri Roland. Sementara Louis dan juga Polo yang lagi asik membagi harta penemuan mereka, tiba-tiba dikejutkan oleh sosok mengerikan yang muncul dari dalam peti. Dalam kejadian itu, ketiganya berhasil berkumpul lagi dengan Roland dan yang lainnya. Namun sebelum mereka bisa menjelaskan kejadian yang sebenarnya, tiba-tiba tubuh Polo ditarik, diseret, dan kemudian digantung begitu aja di dinding goa. Dalam keadaan panik, Roland memaksa Bertier untuk menjelaskan semuanya. Di sini Bertier mengatakan bahwa dulunya ada sebuah peradaban yang tidak diketahui, yang secara tiba-tiba menyembah sosok dewa jahat dan kejam, yang umurnya itu bahkan jauh lebih tua dari peradaban mereka. Menurut teorinya, peti tersebut bukan berfungsi sebagai kuburan, melainkan berfungsi sebagai penjara untuk menahan sosok tersebut. Nah, pada saat mereka sedang mencari cara agar bisa keluar, Louis tiba-tiba mengetahui kalau Santini telah ditinggalkan sendirian. Namun pada saat mereka tiba di tempat Santini berada, para penambang ini melihat seekor makhluk yang berhasil menangkap Santini.
Setelah kejadian itu, semua orang lalu berkumpul untuk memilih apakah mereka harus membunuh makhluk itu atau mencari jalan keluar. Karena jika dilihat dari perbekalan mereka yang tersisa, mereka hanya mempunyai 2 buah dinamit dan itu tidak bisa digunakan untuk kedua hal tersebut. Di sini Berthier lalu menyarankan untuk kembali ke ruang makam dengan harapan mereka bisa menemukan petunjuk bagaimana caranya supaya bisa keluar dari sini. Singkat cerita, pergilah mereka, dan begitu sampai, Berthier lalu mulai menerjemahkan berbagai tulisan yang ada di sekitar pilar. Setelah mengikuti instruksi dari tulisan-tulisan itu, mereka kemudian menemukan sebuah area yang tampak seperti penjara. Dari tulisan yang ada di tembok diketahui kalau area ini merupakan tempat bagi korban persembahan yang nantinya akan dimangsa oleh seekor makhluk yang disebut sebagai pemakan jiwa. Nah, suasana tiba-tiba terasa mencekam pada saat mereka mendengar suara aneh. Begitu diperiksa, mereka kemudian melihat ceceran darah yang tersebar dan mengarah ke sebuah lubang. Yang ternyata darah tersebut berasal dari kuda milik para penambang. Di momen ini, Berthier yang berjalan di depan bersama dengan Amir tiba-tiba menutup pintu batu, sehingga membuat yang lainnya menjadi terkurung. Rupanya, Berthier ini mengetahui rahasia untuk keluar dari goa itu, setelah sebelumnya dia menerjemahkan tulisan-tulisan tadi. Berthier sengaja melakukannya, karena dia ini nggak mau disalahkan atas semua kejadian yang telah menimpa mereka. Sementara Amir sengaja dibiarkan mengikutinya, karena selain Berthier yakin kalau Amir ini terlalu lugu untuk menyebarkan informasi, si Amir ini juga bisa membantu Berthier untuk menerjemahkan tulisan-tulisan kuno yang ada di dinding goa. Kemudian, di saat Roland dan yang lainnya berusaha membuka pintu batu, Berthier dan Amir juga berusaha menerjemahkan tulisan-tulisan yang ada di tembok demi menemukan jalan keluar yang lain. Nah, yang menarik dari tulisan-tulisan ini adalah ternyata kalau dulunya itu ada 9 makam yang tersebar di 4 penjuru dunia, di mana 9 makhluk pemakan jiwa tersebut kemudian bangkit dan menyerang bumi dengan tujuan untuk mempersiapkan kedatangan sosok yang lebih mengerikan yang disebut sebagai Tetua Agung atau Sang Dewa Abadi. Namun sepertinya beberapa peradaban berhasil menggagalkan rencana itu sebelum Sang Dewa Abadi tiba di bumi. Selain kisah tadi, Berthier dan Amir juga berhasil menemukan titik lokasi untuk bisa keluar. Namun pada saat mereka akan bergerak, tiba-tiba Amir menyadari kalau si makhluk pemakan jiwa ternyata berada di dalam tubuh kuda yang telah mati. Berthier dengan sotoy kemudian mencoba mendekati dan berkomunikasi. Namun sayangnya, Berthier harus tewas ketika dia memeluk tubuh makhluk itu. Dalam keadaan panik, Amir berusaha untuk kabur, sampai akhirnya dia berhasil diselamatkan oleh Roland yang sempat membuka pintu batu. Nah, setelah selamat, Amir lalu memberitahukan kelakuan Louis dengan mengatakan kalau Louis telah mencuri harta yang ada di makam, sehingga membuat sosok yang seharusnya terpenjara itu menjadi terbangun dan membuat kekacauan. Dari sana, Amir kemudian menuntun yang lainnya menuju ke jalan keluar yang berada di sekitar sumur, yang menjadi tempat orang-orang akan dikorbankan dan dilemparkan ke dalam penjara. Namun dalam prosesnya, ternyata makhluk pemakan jiwa itu muncul lagi, di mana akibatnya beberapa orang menjadi tewas dan hanya menyisakan Amir dan juga Roland. Situasi bahkan menjadi semakin gak karuan pada saat Amir juga ditangkap dan dibawa oleh makhluk itu. Berbekal buku catatan milik Berthier yang ditinggalkan oleh Amir, Roland kini mulai mencari lokasi sumur, termasuk membawa beberapa bahan peledak demi berjaga-jaga. Sementara itu, Amir yang masih hidup ternyata terbangun dari pingsannya, di mana dia sekarang berada di dalam area goa yang lain. Ketika memeriksa area sekitar, Amir sempat menyaksikan pemandangan ketika dia melihat api unggun yang terbuat dari tulang manusia. Tapi nggak berapa lama kemudian, Amir dikejutkan dengan si makhluk pemakan jiwa yang muncul di belakang Amir. Makhluk itu terlihat duduk sambil memegang Louis yang hampir mati. Di sini Amir lalu mencoba bertanya perihal apa yang sebenarnya diinginkan oleh makhluk itu. Tapi makhluk itu kemudian menjawab dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh Amir.
Dengan menggunakan kepala Louis yang terpenggal, Amir akhirnya mengetahui kalau dia sengaja dibiarkan berada di sini. Karena ternyata si Amir ini sebelumnya juga ikutan membuka peti. Makanya itu, Amir harus memberikan jiwanya dan menjadi pemakan jiwa berikutnya. Sehingga dengan begitu, makhluk ini akan bisa pergi keluar demi membuka peti-peti yang lainnya. Nah, karena nggak punya pilihan, Amir lalu kepikiran untuk berpura-pura setuju. Tapi pada saat makhluk itu memeluknya, Amir langsung menikamnya dengan menggunakan pisau dan kabur sekuat tenaga menuju ke arah sumur. Roland yang masih menunggu di sumur lalu membantu Amir untuk naik ke lubang sumur. Sambil memanjat, Roland sengaja menempelkan beberapa dinamit di setiap sudutnya sampai nantinya mereka bisa berada di permukaan. Namun sayangnya, gak berapa lama kemudian, si monster muncul lagi. Dan kali ini, dia pun ikutan memanjat. Sehingga memaksa Roland dan Amir harus meledakkan makhluk itu secepatnya. Cerita pun berakhir dengan sebuah ledakan besar yang tampaknya membuat mereka berdua terbunuh bersama dengan si makhluk pemakan jiwa. Itulah tadi alur cerita dari film The Deep Dark yang dirilis pada tahun 2023. Semoga kalian terhibur ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.